Pulau Dewata Bali selalu menjadi destinasi wisata menarik bagi siapapun yang hendak pergi berlibur. Dan yang datang tidak hanya berasal dari mancanegara saja, tetapi banyak juga turis lokal dari berbagai wilayah di Indonesia. Dan untuk pergi ke sana, selain menggunakan pesawat, perjalanan juga bisa dilakukan dengan menggunakan kendaraan bis khususnya bagi pelancong yang berasal dari Pulau Jawa. Apalagi sekarang sudah banyak operator bis asli dari Bali yang melayani trayek ke beragam daerah di Pulau Jawa. Dan masing-masing memberikan pelayanan perjalanan yang sangat memuaskan bagi penumpangnya. Salah satu yang pelayanannya terbilang juara tentu ada pada PO yang memiliki identitas clear putih merah ini. Perusahaan otobis yang tanggal 3 Maret kemarin merayakan anniversary ke-13 tahun mereka hadir dan melayani transportasi di Indonesia. Ya, PO tersebut adalah M-Trans. Dan mumpung momennya masih spesial sekarang, mari kita bahas saja seperti apa sejarah perkembangan dari PO satu ini ya. M-Trans alias Murni Transport merupakan perusahaan otobis yang mulai terjun di dunia transportasi sejak tahun 2010 lalu. Namun dulu mulanya hanya berperan sebagai bis angkutan pariwisata saja. Dan dari awal M-Trans sudah bermarkas di Jalan Gurita 1 nomor 16 Denpasar, Bali yang mana merupakan garasi yang masih sama dan dipertahankan hingga sekarang. Tapi kabarnya dulu M-Trans masih bagian dari grup usaha bernama KCB alias Kuta Cemerlang Bali Jaya. Sebuah grup usaha yang bergerak di bidang pariwisata sejak tahun 1979 di Pulau Dewata, Bali. Jadi tidak heran kalau nama resmi perusahaannya adalah PT KCB Murni Transport. Masih ada identitas KCB di nama perusahaannya. Dan meski dulu masih tergolong merek perusahaan otobis baru, namun M-Trans sudah mendapatkan kepercayaan sebagai salah satu PO pertama yang menggunakan bodi Euroliner dari karoseri Rahayu Sentosa. Dulu awal mulanya M-Trans masih menggunakan livery berwarna abu-abu dan merah ya. Seperti di unit Euroliner ini yang pastinya digunakan sebagai armada bis pariwisata. Bis ini juga memiliki rancang bangun yang terbilang spesial untuk di zaman dulu. Karena bis bersasis Hino RK8 ini sudah diubah menjadi space frame sehingga memiliki kapasitas bagasi yang sangat luas. Untuk di tahun 2011-an, hal ini tentu masih terdengar sangat spesial. Karena dulu masih jarang yang melakukan modifikasi sasis seperti ini. Lalu unit kedua hadir lagi dari karoseri Rahayu Sentosa namun kini menggunakan clear yang berbeda. Karena unit Euroliner yang kali ini memiliki livery perpaduan warna putih dan kuning. Dan diketahui ternyata bis kuning ini merupakan hasil kontrak kerjasama antara PO M-Trans dengan biro perjalanan bernama Oudtreizen yang berasal dari Belanda ya. Jadi di saat itu M-Trans sudah dipercaya untuk melayani wisatawan yang berasal dari negara tersebut. Oudtreizen sendiri adalah sebuah biro perjalanan yang memiliki perwakilan di sejumlah negara besar dan salah satunya di Indonesia. Dan untuk bisa bekerja sama dengan mereka, M-Trans harus memiliki unit bis yang didesain khusus sesuai standar mereka layaknya bis-bis pariwisata di Eropa sana. Permintaannya juga terbilang rumit seperti jarak antar tiap kursinya yang lebih luas. Lalu harus ada peralatan keselamatan hingga perilaku pengemudi dalam mengemudikan bis juga ada standarnya tersendiri. Pokoknya semua harus berstandar seperti bis-bis pariwisata di Eropa khususnya Belanda. Dan tulisan dalam bahasa Belanda seperti ini yang banyak tertempel di kaca bis M-Trans merupakan moto yang dimiliki oleh Oudtreizen yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia maknanya adalah Anda akan melihat kami di mana-mana. Moto ini juga lah yang masih tetap dipertahankan oleh M-Trans hingga sekarang dan mungkin sekarang jadi moto dari perusahaan mereka juga. Baru di tahun 2017, PO M-Trans melebarkan sayapnya ke segmen angkutan antar kota antar provinsi alias AKAP.
dengan trayek pertamanya yaitu Denpasar Malang Blitar Tulungagung Trenggalek Ponorogo PP. Dan sebagai tanda mulanya PO M Trans di jalur akap, mereka dipercayakan sebagai salah satu PO pertama yang menggunakan bodi legasi SR2 double glass dari karoseri Laksana Ungaran. M Trans juga sudah mengganti kelirnya menjadi putih merah seperti sekarang. Dan saat itu M Trans langsung jadi primadona baru di segmen bis akap Bali karena saat itu mereka jadi satu-satunya PO yang menggunakan seat jumbo dari Rimba Kencana. Secara perlahan mereka terus menambahkan trayek baru lainnya dengan tujuan kota di Pulau Jawa yang semakin banyak dan luas, serta tidak ketinggalan menghadirkan pilihan kelas pelayanan lain agar lebih bervariasi lagi. Salah satunya adalah pelayanan Sultan Class yang pertama kali hadir di tahun 2020 lalu untuk melayani trayek Kediri Denpasar via Pujon dan Batu. Menggunakan bis berbodi Avanti H8 dari karoseri tentrem dan dipadu dengan kursi super jumbo berkonfigurasi kiri 1, tengah 1, dan kanan 1. Dan yang selalu disenangi oleh semua pelanggannya adalah fasilitas snack yang sangat berlimpah. Jadi banyak yang bilang jika penumpang tidak boleh lapar kalau naik bis satu ini. Kini trayek pelayanannya juga sudah sangat banyak, bahkan ada bis keberangkatan paginya pula. Untuk daftar lengkapnya kalian bisa simak tabel satu ini atau kalian bisa juga cek di akun Instagram resmi mereka yakni M Trans Bali. Oh iya, di tahun 2022 kemarin juga ada berita besar dari perusahaan otobis satu ini. Dan berita tersebut adalah PO M Trans resmi diakuisisi oleh PT Bagong DKK Makmur alias PO Bagong. Jadi sekarang M Trans sudah berada di bawah naungan keluarga Bagong. Dan bisa dibilang juga sebagai divisi akap dari PO Bagong, hanya saja merek dagangnya masih menggunakan nama M Trans. Tapi tenang, manajer operasional masih tetap dipegang penuh oleh Bapak Rozi seperti awal dulu ya. Jadi tidak ada yang berubah dari kualitas dan fasilitas dari unit-unit bis mereka. Yang berubah mungkin hanya M Trans yang akan jadi lebih sering menambah unit bis barunya saja. Seperti halnya unit Avanti H8 facelift yang rilis di bulan lalu dan hadir dengan fasilitas pelayanan yang baru juga yakni The Royal Sultan. Fasilitas yang baru ada di konfigurasi kursinya yang kini menggunakan seat seperti bis kelas super eksekutif. Namun tentu dengan standar pelayanan khas PO M Trans yang lebih spesial daripada kompetitor lain di jalurnya. Kita tunggu saja ya gebrakan baru lain dari PO M Trans, dan salah satunya menggunakan sasis besutan Volvo yang sudah berstandar Euro 5 ini. Dan kabarnya akan digunakan untuk kelas pelayanan yang lebih spesial lagi. Jadi tidak sabar menunggu unit ini rilis dari karoseri. Kami ucapkan selamat ulang tahun yang ke-13 untuk PO M Trans. Semoga di umur yang semakin dewasa ini M Trans bisa terus mempertahankan standar kualitas pelayanan yang sudah ada seperti selama ini. Atau bahkan harapannya bisa lebih meningkat lagi dari yang sudah ada saat ini. Dengan kualitas armada dan pelayanan yang diberikan, tentu M Trans menjadi pilihan yang menarik bagi yang ingin bepergian jauh dari atau menuju Pulau Dewata Bali menggunakan transportasi darat. Jadi siapa di antara kalian yang sering naik atau menjadi pelanggan setia dari PO ini? Dan kira-kira apa yang kalian suka dari armada bis PO M Trans? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum, dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan maju terus dunia perbisan Indonesia.